Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sahriful, CGP Angkatan 11, tempat tugas SD Negeri 09 Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, yang akan melakukan praobservasi kepada Ibu Risdayanti yang mengajar di kelas 4 SD Negeri 09 Lembah Melintang. Di sini ada beberapa pertanyaan, Bu. Sebelum itu, apa kabarnya, Bu, pada pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah baik-baik saja, Pak Sariful. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang pertama, apa nanti mata pelajaran yang akan Ibu ajari? Insyaallah akan diajarkan nanti mata pelajaran IPAS tentang bab 3 tentang pengaruh gaya terhadap benda. Berarti IPAS dan bab 3 tentang pengaruh gaya dan terhadap benda. Pertanyaannya lagi, Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran IPAS ini? Ya, pada bab 3 ini tentang pengaruh gaya terhadap benda, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya Pak, yaitu memanfaatkan gaya tersebut dan membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja TV-nya Pak pada bab ini. Oh begitu, Bu. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Bagaimana tadi penjelasan Ibu? Yang pertama yaitu mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari, dan yang kedua yaitu memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begitu, Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu capai itu kalau area pengembangannya bagaimana itu, Bu Rizda? Untuk yang akan Ibu observasi ini, bagian yang mananya itu? Bagian yang akan di pembelajaran hari ini yaitu tentang pengaruh gaya terhadap benda, yaitu tentang gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot dan gaya gesek. Jadi Ibu Rizda mau melihat itu bagaimana sejauh apa ya pengetahuan dan keterampilan peserta didik Ibu dalam gaya gesek dan gaya otot, Bu, ya? Iya benar Pak, karena saya ingin mengetahui sejauh mana kemampuan anak didik saya tentang gaya otot dan gaya gesek tersebut. Baiklah, Bu, kira-kira dari penjelasan Ibu tadi, strategi apa-apa saja yang akan Ibu siapkan untuk pembelajaran tersebut? Kalau tentang strategi Pak, strategi yang akan disiapkan dalam pembelajaran ini yaitu untuk pembelajaran IPAS hari ini, yaitu dengan menyediakan infokus atau laptop maupun media pembelajaran lainnya Pak, dengan menggunakan metode ceramah, kemudian metode diskusi maupun metode tanya jawab. Itu strategi yang akan disiapkan. Baiklah, Bu Rizda, berarti Ibu mempersiapkan untuk perlengkapan yang mendukung untuk pembelajaran tersebut seperti laptop, fokus, atau media-media yang lain. Pokoknya yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut lah. Kemudian setelah saya dengar, Ibu juga menggunakan metodenya itu ada metode diskusi, ada metode ceramah, dan ada metode tanya jawab. Bagus, Bu, mantap itu, Bu. Seterusnya, oke, Bu, kira-kira kapan saya bisa melakukan supervisi di kelas Ibu Rizda? Itu insya Allah besok bisa Pak. Kebetulan besok ada jadwal pembelajaran IPAS di kelas 4 pada pukul jam 8 gitu. Oh, baiklah, Bu Rizda, berarti kita bisa ketemu besok ya. Iya, besok kita ketemu di kelas 4 pukul 8, itu tanggal 11 itu pukul besok pagi, Bu, ya? Maksudnya besok pagi ya.
Oke Bu, sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa saja yang bisa Ibu Rizda dapatkan setelah percakapan kita pada hari ini? Ya, alhamdulillah dari percakapan hari ini saya mendapatkan ilmu dan cara-cara mengajar tentang gaya otot dan gaya gesek. Baiklah Bu, mungkin sampai di sini dulu itu observasi kita. Kita lanjutkan untuk besok Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Saiful, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak ibu. Ada sehat anak ibu? Ya, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk melaksanakan proses belajar sebagaimana biasanya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada ketua kelasnya. Kita persilahkan untuk menyiapkan. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen anak Ibu dulu ya. Agar Ibu tahu siapa anak Ibu yang hadir pada hari ini dan siapa anak Ibu yang tidak hadir. Abil Saputra, Afifah Nandara Panda, Ahmad Hanif, Azamti Taisha, Bangos Al-Fatih, Fadil Rinaldi Pratama, Martin Zikia, Firda Reskia Balkes, Gina Utari Hairul Nisa, Ian Anggara. Hadir Ibu? Apa kabar Ibu? Tuh sakit? Ya? Sakit. Jannatul Haira. Ya. Mari Muhammad. Muhammad Abrar. Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Rifki, Nabil Pratama Arsa. Mana Nabil Pratama Arsa?
pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu IPA tentang pengaruh gaya terhadap benda ya. Nah ini contoh gaya otot. Ada kelihatan nggak? Ini yang ada di papan tulis kita ini itu adalah gaya otot. Gambar apa itu nak? Gambar apa? Coba. Ya. Mendorong mobil. Gaya yang digunakan adalah gaya otot. Bagus. Kemudian di sini ada contoh gaya gesek. Nah, ini adalah contoh gaya gesek yang tadi sudah dijelaskan. Anak ibu yang sudah pernah menaiki sepeda, ketika berhenti atau menyerang sepeda, ban sepeda yang bersentuhan dengan aspal, itulah terjadilah gaya gesek. Ada paham anak ibu? Ada yang kurang paham? Coba tanyakan. Dari penjelasan kita tadi, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya nak? Kita lanjutkan? Kita lanjutkan? Iya? Lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Lanjut. Ya. Kemudian ada satu lagi gaya yaitu gaya magnet. Kelihatan nak dari belakang? Ada kelihatan? Iya. Ini adalah sebatang magnet. Ini adalah magnet bata yang didekatkan dengan beberapa buah paku. Paku ini ada pakunya itu. Kemudian didekatkan paku tersebut dengan magnet. Paku ini menempel di ujung-ujung magnet seperti yang ada pada gambar. Nih. Itu namanya gaya magnet. Di sini ada video tentang gaya memengaruhi gerak benda. Coba kita Hari ini, Tiko belajar golf coba perhatikan. gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Golf, dari sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau acok-acok jalan juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola? Gol! Setelah bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, ngoper dan menendang bola tersebut menjadi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan saya nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari Dengar ke gaya belakang. sebuah Ada benda dengar ke belakang. dapat kasar, seperti menendang. Jadi, gaya itu apa sih? Gaya dalam segala macam mendekatkan power. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan bendanya menjadi bergerak. Oh, contohnya seperti saat menendang bola. Melakukan itu, kita seperti kuda menarik dalam kan? Kalau kita cari kuda, dalamnya pasti akan diam. Ya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup.
Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda tak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mengalami sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa. Pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak lebih cepat jika diberikan daya tambahan. Semakin besar daya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu membawa bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti. Diam saat ditangkap. Ya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau aku bermain bulu tangkis? Oke, main aku kan ditangkis. Jadinya akan bergerak ke arah lain kan? Juga kalau aku memegang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bob. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang putar dan bidang tegak. Mungkin seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding, maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Main sepeda kan termasuk gaya juga kok. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengenai sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya, aku perhati ini pada lintas sendiri, bola bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak terbuka sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak mengelilingi. Kalau gak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda bol. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kalau air dari atas tebing mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang membawa air yang biasanya lebih rendah. Balik pulang! Wah, gak berasa udah selesai jam pelajarannya ya. Yuk kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi lebih paham nih tentang gaya yang gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya teman-teman. Ya, tak kelihatan videonya nak? Udah? Udah kelihatan? Productivity software. Oke siswa, sekarang anak ibu duduk berkelompok. Coba langsung ke tempat kelompok yang masing-masing. Ada yang tidur.
Kemudian yang ini tulis kelompok 2 lagi di sini. Kelompok 2 lagi tulis ini nama kelompoknya ya. Yang ketiga ini dan ini saja. Sudah. Kemudian ini yang ketiga ini dan ini. Nah, ini. Nah. Tuliskan macam-macam gaya. 1. Gaya otot. 2. Gaya gesek. 3. Gaya magnet. Benar? Ya. Satu kelompok lagi. Kelompok menanti. Coba maju. Ambil bacakan salah satu soal dari yang kamu bikin. Apakah sama dengan teman-teman? Apa? Ya, jadi ya ilalah. Nyanyikan sekali lagi lagu Profil Pancasila. Ayo, bergeraknya. 1, 2, 3. Pelajaran kita ini, mari kita tutup pelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak ibu boleh istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sitria, pengajar praktek dari Bapak Sariful. Di sini sudah hadir Bapak Sariful, calon guru penggerak angkatan 11, dan juga Ibu Risdayanti yang sudah diobservasi oleh Bapak Sariful tadi pagi ya Ibu. Terima kasih Ibu telah hadir di sini. Jadi nanti Bapak Sariful dan Ibu Risdayanti akan melakukan percakapan coaching terkait saat Bapak sebagai observer untuk mengamati Ibu Risda saat di kelas 4 ya Pak? Iya Bu. Kelas 4. Dalam hal ini saya serahkan kepada Bapak Sariful untuk memulai coachingnya. Terima kasih Ibu Sitria yang telah memberikan waktu untuk saya sebagai observer yang akan mengcoaching Ibu Risdayanti. Ini langsung saja kepada pertanyaan kita, atau bagaimana kabarnya hari ini Bu Risda? Alhamdulillah baik-baik saja Pak. Alhamdulillah kita dalam keadaan baik-baik saja. Begini Bu Risda, tadi pagi kita sudah melaksanakan observasi. Bagaimana perasaan Ibu Risda terkait supervisi yang dilakukan tadi pagi? Ya, saya sebagai guru kelas 4, perasaan saya tadi pagi saat jam mengajar IPAS, saat observasi yang telah dilakukan oleh Bapak Sariful tadi pagi, itu merasa senang karena sudah kedatangan Bapak sebagai calon guru penggerak yang akan menilai saya sendiri di kelas 4 tersebut. Jadi saya merasa senang
dengan kedatangan Bapak ke kelas 4 untuk melaksanakan supervisi. Makasih Bu yang telah memberikan penjelasan. Di sini Bu tadi sudah Ibu merasa senang. Kira-kira bisa nggak Ibu menceritakan lagi apa tujuan pembelajaran Ibu Risda pada hari ini? Ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat pembelajaran IPAS tersebut Pak, yang pertama yaitu kita mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran yang pertama Pak. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja tujuan pembelajaran pada bab ini Pak. Ya Bu. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang Ibu Risda lakukan demi atau dalam pembelajaran di kelas pada hari ini? Langkah-langkahnya. Sesuai dengan modul pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan yaitu yang pertama pada kegiatan awal itu kita masuk kelas dengan mengucapkan salam, membiasakan salam kepada anak-anak. Kemudian kita melakukan kegiatan awal itu dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau sesuai keyakinannya masing-masing. Kemudian menyuruh anak-anak itu untuk berdoa dan berdoa bersama. Pada kegiatan awal juga kita memberikan arahan kepada anak-anak tentang mengapersepsi anak, bagaimana kita dan menjelaskan sedikit pelajaran kita yang telah lewat atau bab sebelumnya sebelum kita masuk kepada bab 3 ini tentang pengaruh gaya terhadap benda tersebut. Kemudian kita masuk kepada kita sebelum belajar kita mengabsen anak-anak dulu agar kita lebih tahu dan siapa anak kita yang hadir pada hari ini dan siapa anak kita yang tidak hadir pada hari ini. Kemudian kita masuk ke pembelajaran kegiatan inti. Itu saja langkah-langkahnya Pak. Setelah kegiatan inti kita nanti akan melaksanakan kegiatan akhir atau penutup. Itu saja langkah-langkahnya yang kita laksanakan pada hari ini Pak. Baik Bu Risda. Jadi saya dengar ada dua ya, yang pertama tadi ada dua tujuan yang ingin Ibu capai. Kemudian ya bagian mana pula? Begini Bu, tadi ada dua tujuan. Kemudian bagian mana yang ingin Ibu capai dari kedua tujuan itu? Yang akan dicapai sesuai dengan yang tertera pada modul pembelajaran yang saya buat, yaitu tentang ragam gaya, tentang gaya otot dan gaya gesek Pak. Itu yang akan dicapai nanti. Harus dicapai yang keduanya itu karena jam yang digunakan itu untuk materi gaya otot dan gaya gesek Pak. Ya Bu. Kira-kira Bu dari penjelasan Ibu Risda tadi, apakah Ibu Risda ingin kembangkan itu yang Ibu kembangkan itu sudah tercapai atau belum Bu? Alhamdulillah sesuai dengan apa yang ditampilkan tadi atau materi yang disampaikan kepada anak-anak dengan menampilkan video di depan kelas ataupun penjelasan-penjelasan dari saya atau ulasan dari materi tersebut, anak-anak itu sudah paham dan mengerti tentang apa yang telah kita sampaikan, sehingga pada bab ini tentang materi otot dan gaya itu sudah tercapai Pak. Alhamdulillah Bu. Berarti tujuan Ibu sudah tercapai kan? Begini Bu, yang Ibu jelaskan itu kata Ibu sudah sesuai dengan harapan Ibu. Ya. Kira-kira menurut Ibu Risda
eh, menurut Ibu Rista tadi udah berusaha untuk mencapainya kan. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya begini Bu. Kira-kira adakah hambatan-hambatan untuk untuk menyukseskan pencapaian yang tadi? Adakah hambatan-hambatannya? Kalau hambatan-hambatan menurut saya mulai dari awal pembelajaran sampai di akhir pembelajaran tadi hambatannya tidak ada saya rasakan Pak, karena pembelajaran tadi di kelas 4 tadi itu berjalan dengan lancar sesuai apa yang Bapak lihat tadi saat saya menyampaikan pembelajaran, baik itu pada penyampaian materi, pada kegiatan diskusi ataupun tanya jawab setelah diskusi tadi Pak. Jadi Baik. semuanya berjalan lancar Pak. Ya Bu, berjalan lancar. Kemudian Bu, di sini Bu Rizda, kira-kira apakah rencana Ibu untuk selanjutnya tentang pembelajaran? Pas ini. Ya, Ya. Rencana untuk selanjutnya itu akan memperbaiki lebih baik lagi dari penampilan yang tadi Pak. Sebenarnya maklumlah kita manusia, kita masih ada kesalahan atau kekurangan. Namun walaupun tadi pelaksanaannya berjalan lancar dengan baik, akan tetapi saya belum puas, ingin memperbaiki lagi yang lebih baik dari itu untuk siswa saya maupun untuk generasi selanjutnya. Itu saja Pak. baiklah Bu Rizda. Rencana yang bagus sekali ya Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu ini terrealisasi secepatnya Bu Rizda. Sehingga pembelajaran nanti akan lebih baik lagi dari pembelajaran sebelumnya. Terima kasih Bu Rizda. Begini Bu Rizda, Ya Pak. kapankah kira-kira rencana Ibu untuk menjalankan rencana untuk memperbaiki atau memperbaiki yang kurang-kurang baik itu, kapankah rencana Ibu untuk melaksanakan? Ya, kalau rencana kita kan itu lebih cepat lebih baik, akan tetapi pada pembelajaran ini karena pada bab ini sudah diajarkan, itu akan diperbaiki pada materi-materi berikutnya lagi Pak. Kira-kira materi berikutnya itu bisa kita tentukan waktunya Bu, misalnya atau 1 minggu, dan bisa kalau kira kita batasi. Iya, kalau pada pembelajaran IPAS ini kan satu minggunya itu 2 kali pertemuan. Jadi setelah pertemuan berikutnya itu akan kita perbaiki lagi. Apalagi itu kan sesuai dengan materi kita. Kalau seperti ini kan ada mengenai gaya otot atau gaya gesek, itu bisa kita berikan contoh lebih akurat lagi Pak. Jadi anak-anak itu lebih paham. Nah seperti tadi kan, kalau dicontohkan pada video tadi ada sepeda yang sedang dinaiki oleh seorang anak. Sepeda itu dinaiki di rem, kemudian ban sepeda itu bersentuhan dengan aspal, itulah yang dikatakan gaya gesek. Seharusnya kalau memberikan contoh yang lebih akurat, lebih jelas, itu kita bawa sepeda, kita suruh anak itu menaikinya, itu kan yang lebih baiknya. Tetapi tidak mungkin lebih nyata, tidak mungkin kita memberikan properti atau contoh seperti itu dengan membawa sepeda, kan tidak mungkin. Tapi itu mungkin kekurangan saya juga. Kalau kita lebih ingin lebih baiknya lagi, kita suruh anak itu untuk bawa, kapan apa salahnya kan Bu ya. Tetapi baru yang bisa kita berikan untuk penampilan hari ini Pak. Berarti tadi sudah saya dengarkan, berarti sekitar 2 minggu lagi. Iya, sekitar 2 minggu sekitar lagi. 2 minggu lagi Ibu rencana akan memperbaikinya lagi. Setelah itu mungkin bisakah kita lagi? Setelah itu berarti sekitar 2 minggu lagi, sehari atau 2 hari setelah itu bisakah kita lagi
atau ibu kita lagi melakukan percakapan Bu. Gimana? Apakah bisa lagi gimana? Ya, insya Allah kalau diperlukan atau dibutuhkan untuk melakukan percakapan, insya Allah kita bisa, Pak. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah rencana Ibu akan berjalan dengan baik dan mungkin nanti hasilnya nanti akan kita ulas lagi, akan kita melakukan percakapan lagi. Terima kasih Bu atas tampilan yang atau atas percakapan yang telah dilaksanakan kepada Ibu, mulai dari mulai dari pranya, kemudian observasi, kemudian paskanya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sariful atas waktu yang diberikan. Baiklah, saya sedikit menyampaikan refleksi Pak ya. Mulai dari kegiatan pra observasi, saat observasi hingga pasca observasi yang kita lakukan barusan gitu. Yang pertama saya pengajar praktek mengucapkan terima kasih kepada Ibu Risda yang sudah membantu Pak Sariful untuk menunaikan tugas-tugasnya Ibu sebagai guru penggerak. Nah, kita mulai dari pra observasi Pak ya. Saya sudah melihat tadi Ibu videonya. Alhamdulillah luar biasa sekali, vokalnya jelas. Pak Sariful sudah meminta tadi beberapa pertanyaan dan melakukan praktek coaching dengan Ibu Risda. Sudah tertuang tadi tujuan pembelajaran, sudah ada di dalamnya. Kemudian Pak Sariful menanyakan area pengembangannya dan sudah dijawab oleh Ibu Risda. Selanjutnya Pak Sariful juga sudah menyampaikan strategi yang dipersiapkan sebelum memasuki ruangan. Terasa Pak ya Bu ya? Nah, itu tentang pra observasi. Nah, di saat observasi saya juga sudah melakukan melihat video yang sudah diobserv. Jadi observernya Pak Sariful ya Bu ya. Hari ini alhamdulillah kolaborasi yang luar biasa sekali Bapak Sariful. Tanpa ada kerjasama dari Ibu Risda, kita tidak ada apa-apanya Pak ya. Itulah jalan guru penggerak ini Ibu harus bisa menjalin hubungan kerjasama yang kuat sehingga suatu tujuan itu tercapai. Pada saat diobservasi tadi mulai dari awal pembukaan sudah diselipkan pula ice breakingnya dengan lagu profil Pancasila ya. Kemudian kegiatan intinya sudah membagi beberapa kelompok muridnya. Kemudian di penutup tadi sudah saya lihat juga di inti tadi ada ice breakingnya lagi Pak ya. Kemudian di penutup ada refleksi dari Ibu Risda untuk anak-anak kita. Kemudian refleksi terkait pasca observasi yang barusan saya lihat, itu Bapak Sariful sebagai calon guru penggerak sudah melakukan percakapan dengan menerapkan alur tirta, ya, di mana T itu tujuan, ya, I-nya itu identifikasi, R-nya itu rencana aksi, T-nya itu tanggung jawab. Nah, sebelum ke alur tirta, Bapak Sariful juga sudah memposisikan dirinya sebagai mitra. Jadi Bapak dan Ibu, coaching yang bagus itu antara coach dan coachee itu harus bermitra dulu, berteman dulu. Tidak ada perbedaan antara coach dengan coachee. Biar nanti pertanyaan dari coachee menjawabnya mengalir begitu saja. Itu sudah muncul dari diri Bapak Sariful sebagai calon guru penggerak. Kemudian Bapak Sariful juga sudah berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga coachnya tadi menjawab seperti air mengalir ya Pak ya, Pak Sariful. Nah, tujuannya tadi sudah saya dengar apa tujuan kita ya pada saat pasca ini, yaitu merefleksi kembali apa yang sudah Bapak lakukan ke Ibu di ruangan ya. Kemudian juga CGP tadi juga menanyakan kembali tujuan pembelajaran di kelas. Itu yang saya tangkap tadi. Kemudian Bapak Sariful juga sudah berhasil mengidentifikasi ya terhadap proses pembelajaran di kelas. Kalau nggak salah tadi gaya outer Bu ya, gaya gesek ya. Dan di akhir tadi Ibu luar biasa sekali mengasih contoh aksi nyatanya sepeda. Bagus sekali Ibu, tidak menutup kemungkinan sepeda
bawa anak bawa ke ruangan, karena anak-anak itu saya rasa banyak yang kinestetik. Kalau mereka bekerja dari langsung praktekkan itu sudah masuk ke otak, langsung direkam. Lebih ingat. Ya, jadi sudah saya dengar untuk itu tanggung jawabnya untuk kedepannya ya. Rencana aksi dari hambatan yang dialami Ibu tadi, memperbaiki kedepannya ya Bu ya. Dan sudah ditanyakan juga oleh Pak Seripun kapan ini dimulai, ya, dan dijawab sekitar 2 minggu lagi Pak ya, Bu ya. Dan Pak Seripun juga menanyakan setelah Ibu memperbaiki melakukan tindakan dari hambatan itu, yang Ibu Pak Saripun ingin mendengar Bu. Setelah Ibu lakukan perbaikan dari harapan yang sesungguhnya yang Ibu harapkan, Pak Saripun ingin mendengar berhasil tidak yang Ibu lakukan perbaikan yang akan Ibu lakukan. Kan kita mau melakukan perbaikan. Jadi Pak Saripun meminta tadi itu yang saya tangkap. Jadi mau Pak Saripun setelah itu ada pertemuan kembali. Bagaimana Bu rencana Ibu yang sudah dibicarakan bahwa tidak itu? Jadi sudah muncul tanggung jawabnya Pak. Tanggung jawabnya. Jadi alur kita itu sudah dapat Bapak. Inilah coaching Bu. Jadi kita harus antara coach dan coach itu harus menjalin mitra. Ya, itu saja. Bapak Ibu luar biasa, kolaborasi yang hebat. Itu saja, mohon maaf Pak jika ada salah pada saat melakukan presiden. Saya kembalikan kepada Pak Saripul. Terima kasih Ibu Sitria yang telah memberikan arahan dan penjelasan kepada penampilan kami pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.